Di situ Roy mulai nggak pengen tidak menunjukkan keniatannya dia untuk reuni. Mungkin dia anggap kok jadi serius nih reuninya, gitu. Mungkin dia pemikiran pada saat itu tuh maunya cuma sekali main doang. Kita ini pengen mewujudkan keinginan ketua almarhum Henry untuk Bumerang ini tetap ada. Itu alasannya. Bukan terus kita mau cari job, cari cuan semata, bisa jalan dengan nama Bumerang terus. Kenapa zaman dulu kok Henry ada kita nggak ngumpul? Resikonya nggak begitu. Halo Sobat Kickers, jumpa lagi di Ngoro, ngobrol santai bareng rocker. Alright, keren kan, ngeri suaranya rocker. Nah, buat sobat-sobat Kickers yang baru gabung, mungkin belum banyak yang tahu apa sih itu Ngorok. Ngorok ini sebenarnya punya tujuan yang sangat mulia. Wah, luar biasa loh. Mengangkat lagi musisi rock era 80-90, mungkin yang sudah jarang eksis, yang sudah tidak berkarya mungkin. Biar generasi milenial atau generasi Gen Z ini tahu seperti apa musisi rock pendahulunya. Nah, saat ini spesial banget ini. Ini gue ditemani oleh salah satu gitaris influen gue juga tuh masa-masa SMA ngeband. Beri aplaus dulu dong buat Om John Paul Ivan. Assalamualaikum. Siap. Kabar Om? Baik. Matur suwun, ini udah kenal, diajak ngobrol-ngobrol santai. Acara apa ini? Ngorok ya? Ngorok. Ngorok tuh enak jam 2 jam 2 dini hari itu. Ngorok. Itu tidur loh itu. Waduh. Apalagi kecapean habis nah itu. Habis ngeluarin kalori. Keringat kalorinya. Tahu dia. Tahu dong, kita kan muda juga kita aja. Nah, sebelum panjang lebar ngobrolin tentang Bumerang mungkin ya, Bumerang pastilah, kita pasti bahas Bumerang dan proyek-proyek band lainnya. Mungkin saya mau ngebahas sedikit, mungkin Sobat Clicker ini banyak yang belum tahu seperti apa sih awal-awal eksistensi seorang Om John Paul Ivan itu di dunia musik gitu. Terus kenapa memilih musik gitu loh? Nah, monggo, apa silakan. itu? Seperti apa? Ini langsung flashback ke tahun berapa ya? 80-an berarti. Time travel. Alright. Siap. Dulu saya hobinya tuh sukanya ngelukis, gambar. Seni juga berarti. Belum ke musik ya. Siap. Itu tahun 80-an lah. 80 awal. Masih di SD mau ke SMP tuh gambar. Nah, pas SMP kelas 1 mau ke SMP, mau naik ke kelas 2. Nah, ini saya mulai tertarik sama musik tuh. Kok serius amat sih? Soalnya lagi dengan sejarah itu harus serius menikmati kita. Takutnya kan ada yang kelewat gitu. Jadi, nggak tahu tahun-tahun itu ada pemicu gitu loh. Oke, siap. Kok tahu-tahu aku senang musik, apalagi musik rock ya. Oke. Sebelumnya suka musik tapi bukan ke rock. Bukan ke pop gitu Bukan, ya. bukan ke rock maksudnya. Bukan ke rock. Jadi tahunnya pas di SMP tuh mulai suka musik rock, mulai seneng gitu loh. Terus timbul juga jadi pengen, waduh main gitar asik ini kayaknya. Itu di SMP sih, awal bangetnya di situ. Jadi ya mungkin pemicu dari awal itu mungkin ada teman sekelas saya di SMP, namanya Lucky namanya. Lucky. Gitarisnya Power Metal. Andromeda juga. Sebelumnya Andromeda ke Power Metal. Siap. Itu yang ngeracunin saya secara nggak langsung gitu loh. Luar biasa. Dia kan udah pintar main gitar, aku ngeliatin, wah asik juga ini bisa main gitar. Nah itu aku kepingin bisa kayak dia gitu loh. Itu pemicunya. Jadi ya akhirnya terjerumus ke dunia lembah musik rock. Lembah musik rock. Lembah hitam. Iya itu di awal-awal tahun 80-an tuh. Oke, siap. Itu apalagi era 84 ya. Mulai kalau zaman dulu MTV ya. MTV. Oke. Video klip di MTV itu
Tapi kita nontonnya di VHS dulu. Ya. Oh. Zaman-zaman Ya. kaset VHS. Yang gede gitu ya. Memang tahun-tahun 80-an tuh lagi booming musik rock apa aja lah. Oke. Kan kita tahu 84 Van Halen ada. Albumnya 1984 ya. Jam Panama. Ya. Itu kan 84. Ya. 83 ada Kiss. Saya suka banget tuh Kiss. Lick It Up. Oh, yang pakai bedak itu. Ya pakai make up itu kan. Oke. Tapi kan 83 kan dia udah lepas make upnya. Apalagi Led Zeppelin. Aku suka lihat video-video konsernya Zeppelin pas zaman The Song Remains the Same. Oke, tahu. Oke. Ya itulah pemicu yang membuat influence saya suka musik rock gitu. Trigger tuh harga. Akhirnya belajar gitar sampai ya udah hidup di musik sampai sekarang. Tidak bisa balik lagi ya. Kalau udah masuk musik tuh udah one way. Oh. Awalnya mungkin dari hobi ya. Wah, kita senang ngulik lagu ini. Lagu-lagu awal yang saya ulik tuh lagu-lagu Beatles malahan. Oh. Awal banget belajar gitar tuh lagu-lagu Beatles. Karena waktu itu mulai ngeband, Ya. saya waktu masuk SMA kelas 1. Di situ ada ekskul band. Saya main sama partner, ya teman-teman sekelas bikin band gitu. Nah, lagu-lagu yang dipakai waktu itu lagu Beatles gitu loh. Jadi saya ngulik tuh I Want to Hold Your Hand. Terus apa lagi tuh ya? Ticket to Ride. Alright. Ya situlah. Ya pokoknya semua lagu itu. Alright. Itu sih awalnya. Siap. Terjerumus ke gitar ya ini sampai sekarang. Dari yang sekedar hobi, Ya. terus mulai mindset kita sudah mikirin, wah aku pengen banget ini bisa hidup dari musik. Itu ya sekitar 90-an selepas SMA ya. Oke. Gitu Wadi. Oke, siap. Nah, kan kalau berbicara main musik atau gitar pasti kan nggak jauh dari influence pasti kan. Kalau saya lihat ini kan secara penampilan Om Ivan ini kayaknya kayak Slash gitu kan. Apa sebenarnya ke Slash atau ke Jimi Hendrix atau Jimmy Page atau apa yang benar? Yang bener Jimmy Gideon. Jimmy Gideon. Maaf Om, maaf. Enggak. Apa ya? Gimana? Itu kalau orang ngomong maksudnya, wow mirip Slash, kayak Slash, itu hanya karena orang ngelihat Iya. secara visualis ininya aja, padahal yang kagak. Saya suka Slash, tapi saya bukan influence dari dia gitu loh, bukan maksudnya saya pengen jadi kayak Slash banget, enggak gitu loh. Dari awal banget saya suka main gitar, influence musik ya di rock, blues rock, hard rock itulah. Tapi saya juga dengerin musik-musik lain, misalnya jazz, classical music. Saya suka banget band Yusef dulu, Yusef apa? trio itu kan, Yusef, Cikorea. Saya dengerin gitu-gitu. Luas banget. Classical ya, saya dengerin lagu-lagu klasik. Mau Beethoven, mau Bach atau apa, saya suka memang dengerin zaman dulu tuh. Tapi influence yang lebih masuk ke sayanya itu ya di blues, Oke. blues rock apa dan apalagi era 80-an tuh kan banyak shredder banget. Iya, iya. Kamu tahu band Dokken, Dokken tahu. Jocelyn, itu influence banget ke saya. Joe Satriani, terus di situ ada band-band like Skid Row, Badlands, itu sudah era-eranya saya gitu loh. 80-an. 80-90-an itu. Oke. Itu yang menginfluence lebih banyak ke sini. Ya, Gitu loh. berarti memang bukan Slash doang. Iya, emang Slash malah enggak. Saya suka Guns N' Roses Slash. Cuman hanya mungkin orang lihatnya kebetulan aja, oh pakai Les Iya, Paul. benar. Identiknya kan itu Les Paul. Dan rambutnya juga sama ke dia. Sama-sama kriwil ya. Dulu rambut saya kriwil nih. Iya. Tapi sekarang jadi melurus lagi. Oh, ada melurus. Balik kayak zaman saya masih kecil. Saya dulu kecil tuh rambutnya lurus. Oke. Biasa, lurus biasa, normal. Ini salah sampo kayaknya. Enggak juga. Sampo.
Salah kamar kayaknya. Ah! Kamar siapa tuh ini? Kamar salonnya salah. Nggak, jadi gini, memang aneh sih. Ya. Waktu saya SMP, ya ini 80-an itu, Ya. waktu saya suka musik rock, rambut saya itu berubah secara kebetulan. Jadi gelombang gitu. Dari yang lurus loh ya. Dari lurus. Dari lurus biasa, waktu SMP itu mulai bergelombang rambut saya. Pas lagi demen-demennya musik rock. Nggak tahu itu sudah takdir dan kursnya. Benar, iya. Apalagi pas awal-awal 90. Wah, lebih curly ya. lagi. Lebih curly, heeh. Tapi dari keturunan keluarga nggak ada yang kriwil gitu apa gimana? Enggak ada. Enggak ada. Loh, aneh kan? Makanya dari saya kecil tuh rambut lurus. Apa ini? Mesti diperiksa nih kayaknya nih. Nah, ini di tahun 2000 berapa mulai rambut maksudnya era sekarang ya, 2020 tahun 2020 tuh sudah rambut saya sudah lebih melurus gitu loh. Apalagi sekarang jadi kelihatannya nggak terlalu curly lagi gitu. Jadi bukan kalau orang kan wah rambutnya di smoothing, di bonding. Di bonding. Kagak. Asli original ya. Jadi mungkin sudah menua, udah balik. Mungkin apa ya? Sekarang pabrik. Sesuai umurnya. Oke. Mungkin dulu masa remaja sifat atau energinya itu wah lagi menggebu, rambutnya ikut menggebu ikut keriting. Nah, udah tua, sudah lebih diam, lebih apa, nggak terlalu apa petatilan kayak zaman dulu, rambutnya juga lurus jadi. Bisa masuk Pak Eko. Kita kok ngurus rambut nih. Ya nggak apa-apa kayak ikonik di rambut loh. Emang kalau gitu rambut tidak bisa dihindari itu. Nah bicara nih sebelum bumerang pastikan Om Ivan ini udah banyak bermain di band-band yang sebelum bumerang ya. Mungkin sobat Flicker ini banyak yang belum tahu juga. Oke. Ini bisa ceritakan. Saya mulai ngeband tuh waktu SMA tadi ya. Ya. Nah, dari itu kan semangat untuk ngeband tuh bertambah terus. Ya. Dari yang kita main Beatles, Ya. terus berubahnya waktu saya kelas 2 SMA mau ke kelas 3, itu lagi demennya Bon Jovi. Oke, Cisambora. Jadi saya bentuk band di ya teman-teman SMA itu. Ada yang kakak kelas, ada yang selevel. Saya bikin band. Waktu itu namanya RADD, Red gitu. Bawain lagu-lagu Bon Jovi. Mau dari yang album pertama yang Bon Jovi yang ada Runaway sampai yang album kedua, ketiga Celebrity When With apa. Saya mah udah mainin itu udah katam Udah dulu. meletok lah orangnya. Zaman dulu. Iya. Istilahnya jadi band tribute Bon Jovian di era itu ya, 80-an itu. Karena vokalis saya nyanyinya mirip kayak Bon Jovi. Makanya aku bawain lagu Bon Jovi. Karena sesuai warna karakter. Sesuai ini vokal. Ya. Kan kalau vokal nggak bisa nyanyi ke lagu tertentu atau apa band tertentu, Ya. kan nggak enak tuh jadinya, iya kan? Lain warnanya. Iya. Bener. Ya dulu aku sudah mainin gitu. Masa-masa itu sudah. Selepas SMA kita masih belum ini ya, belum ke pemikiran untuk jadi profesional, bikin karya sendiri masih belum. Happy aja deh ya. Lepas SMA, saya direkrut oleh band ini ya, namanya Bulldozer waktu itu. Salah satu band yang lumayan punya nama di Surabaya zaman itu. Oke, oh ini masih dibicara di Surabaya ya? Akhir-akhir 80-an ya. Itu band yang pokoknya punya nama gede, jam terbang tinggi. Istilahnya, wah sudah lebih ke band profesional. Job sana, job sini. Gitarisnya keluar, saya ditarik. Oke. Dan konsep band itu adalah band tribute atau covering lagu-lagu Halloween. Oke. Jadi saya harus ngulik Halloween waktu itu. Dari albumnya Walls of Jericho, Ride the Sky, Sky. Terus ada album yang Keeper of the Seven Keys Part 1, Part 2. 3 album itu aku harus ngulik tuh. Itu zaman-zaman Bulldozer. Soalnya memang konsepnya dia adalah band coveringnya Halloween.
Jadi saya mengenal lebih lebar, bukan hanya musik hard rock, lebih ke metal sekarang. Nah, lebih agak speed ya. Nah, di mau ke awal 90 ini saya mengalami mulai ini jenuh akan kok mainin lagu orang terus. Cover gitu ya. Iya, apalagi waktu itu ada 91 atau 92 90-an ya, awal 90 tuh Slank keluar kan, album pertama. Oke. Iya, 90 Dulu ya. yang album pertama Sweet Hey. Jadi seksi itu ya. Nah, itu yang memicu saya untuk jadi berpikiran, punya mindset saya harus bisa kayak dia, istilahnya bikin karya, bikin lagu-lagu sendiri dan memainkan lagu sendiri di panggung-panggung, bukan yang aku pingin kayak kemarin main lagu orang. Itu yang merubah mindset saya 180. Oke. Nah, semenjak itu ya udah aku keluar akhirnya, memutuskan keluar. Padahal ini band Bulldozer yang sempat ganti nama jadi Big Panzer. Itu sempat rekaman 2 single ya di Harpa Record, 2 lagu sendiri. Ya itu pengalaman pertama aku rekaman. Tapi ya, setelah itu aku memutuskan keluar. Saya ingin lebih bereksplor. Saya nggak ingin di band ini tetap bawain lagu-lagu cover. Alasannya itu. Makanya saya putusin keluar, walaupun saya tahu ini band lagi naik daun, lagi kemana-mana. Wah, jobnya keluar pulau kemana. Bicara dompet tebal terus ya. Loh, dari situ saya bisa beli ampli, beli gitar bagus. Saya dulu beli Marshall gara-gara job dari Big Panzer. Saya dulu punya Marshall, beli itu dari situ. Dari situ juga. Mega job juga orang sekarang bilang. Saya bisa beli gitar bagus-bagus di situ dulu. Tapi itu belum ke gitar Les Paul ya, masih saya dulu masih pakai Ibanez gitu. Banyak sih itu. Berarti dulu mainnya ini dulu. Iya dong. Oh, salah ya. Jadi intinya di situ. Saya pengen next step berikutnya. Saya nggak mau terjebak di area itu yang jadi band covering terus. Ya udah, saya habis itu stop. Saya coba-coba bikin ngumpulin karya. Nah, waktu awal 90 saya ketemu teman-teman, waktu itu sempat mau bikin band namanya Lost Angels. Oke. Sebelumnya ya. Tapi saya waktu itu nggak nerusin karena saya masih keburu dipakai sama gabung sama Big Panzer. Nah, setelah saya keluar dari Big Panzer, saya ketemu lagi teman-teman yang dulu mau rencana bikin band Lost Angels ini. Akhirnya saya merekrut Hubert Henry bass, vokalnya waktu itu Ino Daon. Nah, itu kita workshop bikin lagu ini. Kita sempat rekaman tuh ke studio, masih 16 track tuh. Ada 4 atau 5 lagu. Lagu pertama yang direkam adalah judulnya No More kebencian gitu ya. Itu yang nanti dibawain Bumerang itu loh kan. Itu lagu awal yang kita bikin gitu. Dari era-era itu. Pas perjalanannya waktu tahun 92 vokalisnya keluar. Diganti, kita cari vokalis pengganti, dapatnya si Roy gabung di 92 itu. Ya udah, kita terus akhirnya rekaman lagi, vokalnya yang lama diganti sama Roy, termasuk yang lagu-lagu lain, kita bikin kumpulin lagu. Itu proses awalnya, sebelum Bumerang, dengan nama Lost Angels itu. Terus kita rekaman, sempat yang ikut yang rock festival tahun 93 ke 7 itu. Kita sempat di 10 finalis saja, yang waktu itu yang menang Andromeda. Tapi dengan gitarisnya si Ipung. Live. Jadi sempat tukar-tukaran tuh. Iya. Ipung ke Andromeda, Lucky ke Power Metal gitu. Kayak pemain bola aja, tukar-tukaran. Iya, kalau dulu lihat tuh kadang band ini sama aja kayak klub bola. Ntar personelnya 3 personelnya, toto cabut,
ke band ini, yang ini ke sana. Sama aja kayak pemain bola aja. Itu sih 93 itu jadi pemicu yang kita akhirnya menawarkan konsep album ke Lox Labor. Ya akhirnya bisa kan diterima. Kita 94 keluar rilis album. Tapi sebelum rilis album namanya diganti jadi Bumerang itu. Itu tuh cerita awalnya di situ. Dengan formasi ya saya, Roy, Henry, termasuk drummernya waktu itu si Pat yang di LA ini, Los Angeles itu. Tapi dia dikeluarin dulu, ada bikin masalah. Jadi akhirnya album rilis dengan nama Bumerang tapi cuman bertiga. Drummernya anggap aja ini sebagai tamu aja gitu loh. Makanya video klipnya cuma bertiga. Nah itu juga sempat banyak yang nanya juga itu kenapa Roy yang main drum gitu kan? Karena ya tuntutan kita belum dapat drummer waktu itu ya. Setelah itu baru kita cari drummer, dapatnya si Farid tuh. Terus kita mulai start di album kedua itu. Itu tuh story awalnya. Oke, siap. Nah itu kalau mungkin banyak yang juga belum tahu ide nama Bumerang tuh siapa sih yang mencetuskan saat itu? Waktu itu lagi kumpul bareng, rapat bareng sama si Pak Lox Labornya. Memang kesepakatan, apalagi Locknya juga pingin dia mendingan ganti nama aja deh ya, daripada pakai nama yang lama, karena kan kamu ngeluarin drummernya gitu loh. Salah satu lagu di album itu ada judulnya Bumerang. Di album Lost Angels yang pertama ini ada judulnya Bumerang. Nah itu Lock nyelutuk, kok pakai nama ini gimana nih? Kita ngelihat, oh ya udah nggak apa-apa. Seperti itu. Ya udah kita sepakat di situ, aku, Roy, Henry dan Lock sepakat untuk memakai nama itu. Bumerang dari judul lagu yang ada di album pertama. Luar biasa ya. Memang kalau misalnya aku Bumerang ini saat itu band rock yang menurut saya itu besar banget. Jarang-jarang itu band rock itu yang sampai dibikinin klipnya satu album, hampir satu album tuh. Itu yang di Extravaganza ya, tahun 2000 memang ada 8 video. Iya kan jarang-jarang dulu band semua album dibikin video klip kan. Masuk rekor juga harusnya tuh. Nah terus kita mungkin agak loncat deh karena kalau mungkin udah banyak yang membahas masalah Bumerang panjang lebar. Nah saya mau nanya kenapa seorang Om JP ini tiba-tiba hengkang saat lagi puncak karir Bumerang itu. Kenapa tuh bisa begitu kan? Oke, nggak tahu ini. Ya itu, sometimes orang kalau sudah di puncak karir, ego orang tuh semakin gede. Semua ego orang tuh, personel member itu semakin gede. Nah, kalau buat saya konsep ngeband itu adalah kenyamanan. Harus nyaman semua, main tuh harus nyaman. Kita main bersama tuh semua harus nyaman. Menjalaninya harus nyaman. Bila ada salah satu istilahnya di mana sikon yang ada yang bikin nggak nyaman, pasti akan jadi itu bentrokan, gerundal ini. Krikil gitu ya. Ya mungkin Bumerang ya mengalami hal begituan, sama aja kayak band-band lain gitu loh. Semakin kita di puncak popularitas, godaan ego per orang tuh semakin tinggi. Ya mungkin pada saat itu saya merasa nggak nyaman gitu. Maksudnya kedepannya ini kok begini sih? Menurut pribadi saya, itu ego yang saya yang keluar kan. Saya anggap bahwa waduh nggak bisa gini, lagi malas gitu loh dengan suasana yang menurut saya nggak enak, nggak asik gitu loh. Akhirnya saya memutuskan ya udah keluar aja dah, terserah kamu mau jalanin Bumerang bagaimana urusannya, terserah gitu loh. Padahal saya tahu ini Bumerang lagi dinaik. Benar. Saya sama aja kayak ngelepasin rezeki yang ada pada saat itu gitu loh. Tapi ya itu saya lebih memilih masalah kenyamanan gitu loh. Ego saya yang bicara waktu itu bukan masalah toleransi atau apanya itu, enggak, egonya emang yang tinggi. Serah deh, saya keluar aja, saya mau cari kehidupan di musik di luar area itu gitu loh. Keluar dari zona nyaman istilah kata ya. Keluar dari zona nyaman ini. Iya, kalau kamu pikir betapa gobloknya saya waktu itu gitu loh. Loh iya kan? Kamu udah di
bilang. Nggak berani bilang. Udah di puncak gini, terus ngapain keluar gitu loh. Betul. Ya sudah, kita the show must go on. Maksudnya apa ya? Sudah itu jalan pilihan yang saya pilih untuk lebih baik saya keluar aja. Ya. Saya nggak mau ikut ribet di dalam suasana di dalam itu gitu loh. Waktu itu ya konser terakhir akhirnya di Dili ya, Dili ya. Timur Farewell ya. 2005 itu sebenarnya saya sudah menyatakan keluar sebelum konser itu. Kita sudah meeting sama-sama. Tapi kita saya masih menghargain kita sudah ada kontrak di Dili. Ya udah ini dijadikan konser farewell konsernya Bumerang, saya bersama Bumerang di negeri orang. Di negeri orang bukan di sini ya. Harusnya di Surabaya gitu ya. Ya nggak ada. momennya waktu itu di sana sih ya. Oke. Jadi ya itu sudah jalan takdir kalau saya bilang. Jalanin aja ya. Itu. Nah kalau menurut Om Ivan ini mungkin seberapa pentingkah manajemen di band itu seperti apa sih menurut pengalaman Om Ivan ini? Manajemen itu penting banget sebenarnya ya. Kalau kita mempunyai orang-orang yang capable, yang memang di bidangnya ya, pintar dalam memanage, pintar dalam marketing, mencari ini, bikin strategi, itu penting banget. Dan apalagi kalau band udah besar, band itu ya harus punya manajemen yang masalah manajemen internal ke personal atau lebih ke administrasi semuanya sampai ke marketing showbiznya, bagaimana menjual band ini, mencari job dan lain-lain, dan termasuk harusnya punya lawyer. Oke. Harus tuh seharusnya loh, tapi di sini kan nggak terlalu. Kalau di sana di luar tuh manajemen, lawyer sama pihak kayak publishing atau apanya lah. Itu yang membackup band itu. Makanya sistem di sana jalan semua. Musisi yang sudah berkarya udah otomatis dia safe kehidupannya karena ada yang ngurusin ini. Dari manajemen, proteknya ada di lawyer hukumnya dan publishingnya untuk memprotek karya-karyanya mereka. Sudah aman. Kalau di sini aja yang masih rancu ya maksudnya. Ya kita sih semua ya kitanya sih juga harus melek masalah kayak gitu-gitu sih. Ya yang penting ya kita tahu kita bekerja sama manajemen atau artis manajemen atau agensi siapa itu perlu sebenarnya. Perlu banget. Ya mungkin itu salah satu alasan kenapa waktu itu saya keluar gitu loh. Manajemen yang nggak jalan aktif, pasif banget, nggak bisa nggak terlalu gitu. Itu yang membuat saya jadi kok gini sih. Intinya saya pingin jalan lebih cepat, misalnya 120 km per jam, tapi ini jalannya cuma 60. Itu membuat saya jadi grundel gitu loh. Kalau sekarang galau lah, Jakarta menggalau. Nah terus kan sekarang sempat rame-rame masalah royalti dan bla 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 itu kan. Itu menurut Om JP ini gimana sih sistem royalti di Indonesia ini seperti apa sih sekarang sih? Royalti itu di sini masih, kalau saya lihat masih jalannya itu rada, sebenarnya sudah ada jalur hukumnya, ada undang-undangnya ada. Cuman mungkin karena terlalu banyak orang yang mau cawe-cawe atau sistemnya dibikin begini, dibikin susah, birokrasi. Aku nggak tahu sih, harusnya sih dibikin gampang. Tapi di sini kayaknya di mana ada gula, di situ banyak semut. Rumusnya itu. Rumus. Yang benar sih. Wanginya kemana-mana kalau gitu. Bukan rumus ya, apa sih? Teori. Yang ada di itu, ya gitu. Di situ ada banyak gula, di sini ada semut banyak yang pingin gimana masuk ke situ juga. Akhirnya jadi, coba bayangin, kita di sini punya banyak LMK, lembaga kolektif nih ya. Terus di sini ada pusatnya LMKN yang negara punya.
Cuman sistemnya kalau saya lihat LMK ini hanya bekerja ngolek ya. Yang sasarannya di kayak karaoke atau rumah-rumah, bukan rumah sih, apa tuh, hotel atau tempat kafe yang muter musik ya. Terus berdasarkan luas dan apa-apa ya. Ini rumus mengkoleknya tuh. Mengkolek ya. Oh, luasnya segini, ini kali gini. Jadi LMK ini anggap aja sebagai kayak debt kolektornya dari LMKN. Ya, oke. Ya bener kan, LMK ngolek nih, deng, ayo mana ini, tagihin ini. Udah ada, terus nanti kasih dulu ke bandar nih, LMKN. Ntar LMKN turunin lagi, baru bagi-bagi. Oke, LMK di sini ada berapa nih? Ada 11, 12. Kamu jatahnya sekian. Nah, silakan bagi ke para anggotamu. Jadi istilahnya kalau kita mau mendapatkan royalti, kita harus daftar dulu menjadi anggota sebuah LMK. Itu anunya, siklusnya begitu. Kalau kamu nggak daftar, kamu ya nggak dapat apa-apa. Walaupun kamu lagunya lagi naik nih, viral, dipakai orang, covernya, tapi kamu tidak terdaftar di satu LMK aja apa. Entah itu sebagai songwriternya atau hak terkaitnya. Nggak ada, kamu nggak dapat apa-apa. Siang ya. Mendapat nama doang. Iya. Sedih. Jadi itu yang terjadi di sini. Oke. Jadi kan sekarang gini, karena dari LMKN turun ke LMK nih. Jadi jebret berapa M atau apa, tolong dibagikan ke anggotamu. Nah, kita ngebaginya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai rata-rata atau ya terserah kita. Oh, ini lagi naik daun. Kayaknya lagunya lagi ya udah dikasihin gede, yang ini biasa-biasa, yang ini segini. Bukan by data. By data ya. Iya kan? Mau cara konkretnya dari mana ngitungnya? Iya, benar. Nggak susah. Kita mau membuktikan itu dari apa? Kecuali kalau by digital ini harusnya sudah lebih mempermudah. Harusnya lah ya. Kita ngeklik di mana, Spotify, YouTube atau apa, di digital platform, itu kan kata accounting, di counting. Nah, kenapa enggak itu aja langsung? Ya, ambil sistem itu ya. Itu yang dipertanyakan, ya lembaga apa yang menangani itu? Ya ini countingnya berapa? Ya sudah, itu tinggal dibagi kan. Harusnya gitu. Itu lebih akuntabel banget tuh itu. Iya, terus pihak-pihak kayak ini tempat lounge, cafe atau apa yang muter musik, ya semua harus pakai itu sistem gitu. Mereka ngeklik aja dari Spotify, dari apa, mau musik apa ini lagi pengen yang kan mereka sudah ada genrenya sendiri, tinggal puter klik, itu kan counting. Itu kan sebenarnya bisa jadi acuan gitu loh. Harusnya ya. Radio juga. Nah, radio ini harusnya kalau mau muter playlist dari situ semua. Kalau kita mau mengkolek ya, itu semua radio ini di sistemnya dibenerin. Jadi bukan radio memplaylist cari sendiri, bikin download terus bikin di komputer tinggal ngeplay. Pemikiran simpelnya tuh di situ. Harusnya bisa tuh ya. Harusnya bisa seperti itu ya. Nah, kalau bicara saya kan regular di kafe sering bawain lagu-lagu orang juga. Ya kan? Nah, itu mungkin ini mau ada orang nih izin dulu nih, kali aman ya. Aman ya, saya bawain lagu kafe itu kan. Ya, itu kan sering banyak request juga seperti itu. Jadi ya kalau bicara kayak Ahmad Dhani kemarin, anak AB sih receh lah, nggak masalah bawain. Itu bukan masalah receh dan tidaknya. Sebenarnya gini, ngeband ini kan ada kategori atau kelompoknya. Ada yang kita sebagai musisi yang memang berkarya, kita membawakan lagu-lagu sendiri, jadi artis original lah istilahnya. Tapi ada musisi band yang sebagai penghibur. Ya ini ngeband aja, ngeband untuk mencari nafkah, menghibur orang. Misalnya main di kafe atau apa, bawain lagu cover semua, top 40-an deh.
Itu mau mau dihitung Itu per atau di data. Kamu mainnya lagu ini apa aja nih? Terus ini kamu harus bayar. Nggak bisa juga. Nggak gitu sebenarnya. Iya, iya. Itu harusnya yang bayar begitu. Pihak tempat ya. Nah, benar. Tempat ya. Bukan musisi penghiburnya. Pihak tempatnya, misalnya klub apa ini? Dia lagi meng-hire sebuah band, misalnya kamu nih main di situ. Terus konsepnya apa ini? Top 40 atau lebih ke top 40 Indonesia atau apa? Ya. Ya udah. Dia kan by request. Yang di situ maunya apa? Nah. Ya klub, ya owner klubnya yang mendata. Oh ini lebih ke Indonesia ini nih. Lebih ke sini ini nih. Ya. Ya itu yang sama aja kayak dikolek sama LMK itu, misalnya kayak ke karaoke lah, Ya. anggap aja kayak gitu. Ya. Ya itu dia yang harus bayar. Yang harus bayar pihak tempat. Atau enggak, atau gini aja deh. Masa mau perform tiap malam didata dulu, susah kan? Iya, iya. Mendingan ya mereka bayar bulanan. Bisa. Kan kafe saya running ada live musicnya nih. Ya sudah, saya store berapa sekian untuk ke LMK global. Soalnya nggak bisa didata, mau data gimana? Kan kamu lagu kan beda-beda. Walaupun ada beberapa lagu yang pasti dibawain karena lagi ngetop, disukain orang. Pasti. Ya itu akhirnya jadi kayak ya udah deh aku store ke LMK karena di sini aku ada live music. Anggap aja kayak pajak. Ya. Iya kan, pajak ini jadi. Ya. Menyisikan uang untuk situ, bukan musisinya, ya klubnya yang harus bayar. Wong dia kan di situ gimana caranya klubnya rame, jual makanan minumnya apa bisa terpenuhi targetnya. Dia membutuhkan sebuah live music band untuk supaya ini jadi hidup rame. Hidup benar. Dia dapat income. Selain kamu dibayar, ya dia harus store itu. Itu kalau menurut sistem yang collect by LMK. Benar tuh ya. Benar didengar oleh pihak-pihak yang terkait. Ini beda lagi sama cerita kalau misalnya kayak itu yang banyak kasus, banyak disu bahwa pencipta lagunya nggak boleh ngesu band ini, ciptaannya kan ini nggak boleh main. Ya. Yang ribet tuh di Indonesia, di luar kagak sih. Emang kalau nggak ribet, Ya, bukan Indonesia. soalnya gini, masalahnya kenapa kok jadi ribet? Karena sistem proteksinya nggak jalan, sistem publishingnya yang ya itu kan. Kalau di luar aman lah. Aman aja ya. Kan udah tertata rapi sih di luar ya. Kamu kalau di luar yang band tribute, band covering banyak banget. Misalnya kayak ada band tribute-nya Guns N' Roses, ada khusus band tribute, mereka mencari rezeki job dari situ kan. Masa dia harus bayar ke Guns N' Roses? Aku juga nggak ngerti. Mungkin bisa bayar, bisa enggak. Iya. Ada dua kemungkinan ya. Gak tahu, gimana telusurinya. Coba aja tanya sama band yang tribute covering di luar. Ini kamu bayar ke band aslinya nggak gitu? Mencari kamu main-main di mana-mana tuh. Kan kamu ini komersial, kamu kan main. Kadang sampai touring kok. Band tribute di sana tuh ini loh, berjalan loh. Cover Led Zeppelin cewek. Mau Zeppelin, mau Van Halen, banyak. Malah kadang lebih bagus dari yang aslinya. Iya. Itu jalan. Dan Mereka tur itu ya, tur. nah kalau yang di sini ini kan karena sifat manusia, ada masalah iri atau apa. Sometimes ya memang ada benernya. Misalnya kamu pencipta lagunya, terus ke band ini yang lagi populer. Band ini jalan banget nih, wah bisa job-joban atau di mana dapat duit. Tapi kamu cipta lagunya dapat apa-apa. Akhirnya timbul iri. Iya. Benar juga sih. Waduh, laguku dipakai sama band ini, perjanjian hanya dipakai doang sini, habis gitu masalah royalty-nya gimana? Ya itu hak terkait royalty itunya, ciptaan lagu. Akhirnya kamu ikut LMK supaya LMK itu nagih ke situ bandnya supaya bayar ini. Ya sistem itu sih juga bisa. Akhirnya jadi kembali ke masalah bandnya lagi juga. Bandnya akan mau memberikan kebijaksanaan. Aku share money deh, ngumpulin, anggap aja itu kayak bagi-bagi rezeki. Itu kan
pencipta lagu di laguku yang populer yang aku bawain, aku share money. Lebih baik malahan. Kayak yang Dandi kan bilang katanya dia langsung share sendiri yang buat Erwin, basisnya apa almarhum. It's good. Itu apa memperlakukan sangat baik banget gitu loh. Bijak gitu lah kalau itu. Lebih bijak lagi. Nah, sekarang kita ngebahas nih yang lagi hangat juga nih. Nah, apa itu? Nah, gimmick doang gimmick. Biar seru. Kalau buat diem kan nggak seru. Bumerang kan lagi reload lagi nih, ya diisi lagi nih bumerang nih, luar biasa nih. Saya sempat bersyukur banget itu. Akhirnya diisi. Amin. Kali. Bener sih, saya ini sebenarnya boomers banget dulu, bukan main dari album konten apa KO, ya disharmoni, apalah itu kan. Nah itu gimana? Maksudnya ide dasar seperti apa sih Om JP itu harus bumerang di reload lagi seperti apa? Gini, karena sebenarnya saya dari semenjak 2005 keluar, saya nggak tahu menau tentang urusan bumerang. Apa baru istilahnya apa ya, ketemu lagi sama teman-teman itu tepatnya di 2021. Pas ini apa Henry-nya lagi sakit. Nah, saya diajak tuh untuk kumpul bareng, main bareng di acara penggalangan dana. Jadi selama dari 2005 sampai 2021 saya kan nggak terlalu ngurusin mau bumerang mau gimana, kagak urus gitu loh. Urusan gue deh gitu kan. Iya, saya kan sudah melepaskan hak kewajiban saya di situ gitu loh. Nah, momen 2021 itu ya kayak kangen-kangenan, main-main bareng. Saya baru ketemu Farid ya di situ 2021. Dari 2005 loh. Main ya nyoba main beberapa lagu lama. Tapi di situ kan nggak ada kemauan untuk apa ini, maksudnya masuk ke bumerang lagi atau apa. Kan di situ kita ini di tahun 2021 ini adalah kondisi di mana bumerang itu kan benar-benar tinggal Henry doang yang ada. Kayak yang lainnya kan keluar pas 2020 itu. Menyatakan keluar. Saya sempat bikin statement kok 2020 pas Farid, Tommy, Babas keluar tuh. Waduh, kalau bumerang kayak gini bisa di end ini. Sudah ceritanya sudah akan jadi di end ini. Kalau tinggal Henry doang. Nah, tinggal Henry ini akan melanjutkan apa enggak? Itu doang kan. Saya sempat itu ngomong begitu. Ternyata awal atau apa ya, akhir 2020 atau awal 2021 Henry kan bikin kayak live session studio gitu ya, untuk dikonsumsi di YouTube. Yang dia nyanyi sendiri, diiringin sama beberapa temennya. Tapi ini belum bisa dikatakan bahwa ini bumerang versi baru gitu loh. Lebih ke personalnya Henry aja. Nggak lama dari situ kan dia harus sakit. Ini jadi kayak kesannya rekaman video yang di YouTube itu kayak sebagai tanda dia mau pamitan. Perasaannya dia di situ ditumpahin itu. Kita kalau dengerin lagu-lagu di situ, wah kebawa banget itu. Saya nonton itu di situ. Kebawa banget. Itu kayak benar-benar dia itu ini waktunya dia berpamitan gitu loh, sebelum dia akhirnya sakit itu. Setelah Henry meninggal di bulan April 2021, ya udah saya bilang sempat diwawancara apa, ya udah bumerang sudah tamat ini. Benar-benar tamat. Kan Sikonya dia kan orang terakhir yang istilahnya masih ada di bumerang. Last man standing lah ya. Dianggap sebagai last man standingnya gitu loh. Ya udah, bumerang ini tamat. Udah nggak ada gitu loh. Kan saya Farid apa itu kan sudah keluar, mantan semua. Kita ke 2022. Ada wacana reuni nih. Sekitar bulan Juli atau Agustus gitu. Wacana reuni ini yang memicu triggernya adalah dari pihak Hammer Sonic, Rafael. Untuk meminta, ayo bumerang reuni, full reuni,
akan jadi headline buat Hammer Sonic 2023 yang sama Slipknot tuh harusnya. Itu dilimpahkan ke saya. Mau nggak ini anak-anak coba kalau mau bumerang ke situ, saya berani bayar mahal. Otomatis kan, Project Reuni itu is komersial. Nggak ada Project Reuni itu bersifat yayasan gratisan, yayasan charity apa, nggak ada ceritanya di mana-mana tuh. Reuni itu mahal. Maksudnya image Reuni itu mahal. Kita nggak menawarkan, kita minta bayar sekian, enggak. Mereka yang menawarkan. Kamu mau reuni, tak bayar sekian, masuk di headline-nya Hammer Sonic. Woi, kita nggak usah jadi orang munafik. Kita profesional, kita musisi, istilahnya. Ya kerjanya kita kan di sini. Kita ditawar gitu, wow, sampai segitunya ya. Oke, boleh. Aku tanya ke Roy dulu deh. Yang waktu itu saya sempat main kan sama Roy terakhir tuh di Sukoharjo. Saya tanya ke Roy, saya harus pegang Roy dulu nih untuk reuni, karena konsep reuni adalah kesepakatan bersama. Benar nggak? Semua sepakat, ya udah jalan. Kalau nggak ada kesepakatan, pincang nggak ini nggak mau ngomong, ya sudah nggak usah reuni namanya gitu loh. Saya tanya Roy ini Hammer Sonic mau nggak nih? Mau dibayar sekian tuh, gede loh nih. Dia kaget pertama. Boleh. Ini benar loh. Ini benar karena saya ngomong langsung face to face sama Roy. Nggak mau kirain. Iya. Dia juga ngerti, reuni itu harus mahal gitu loh. Konsep image-nya ya. Bukan kita mata duit kan enggak. Kita harus melihat itu konsep reuni itu komersial. Band-band reuni di mana aja mereka mau bersatu karena apa? Ya salah satu faktornya adalah komersial, mahal. Dibayar mahal gitu loh. Sampai mereka mau jadi reuni. Uang tuh melelehkan semua. Menyatukan semua. Kalau ada orang bilang, demi uang apa? Bullshit itu, munafik itu buat saya. Reuni itu harus dijaga, maksudnya image-nya, ya. Prestige, iya, prestige bener, pride-nya, komersialnya mahal memang. Roy udah oke. Ya udah aku bilang, aku tanya Farid dulu gimana. Saya ketemu Farid, saya tanya gini-gini, Faridnya setuju. Ya sudah, berarti kita sudah ada 3 suara ini, saya, Roy, sama Farid. Tinggal mencari siapa ini pengganti bassnya gitu loh. Saya waktu itu kepikiran, kenapa nggak nyoba Andi Babas saja. Andi Babas ini kan waktu sebelum gantiin Roy sebagai vokalis, dia kan pemain bass memang. Walaupun bukan pemain bass yang maksudnya profesional banget di bidangnya ya, tapi dia pemain bass gitu loh. Ya udah, kita kasih kesempatan ke dia dengan alasan karena dia juga mantan bumerang gitu loh. Formasi ini bisa dibilang, wah ini pakem enak nih. Kita mantan semua, mantan bumerang. Saya sempat mengutarakan bahwa ya namanya bumerang kayaknya harus dikasih embel-embel. Dikasih nama yang cocok ya, bumerang reload. Reload ini kan diisi balik gitu loh. Sesuai intinya, filosofinya di balik cerita itu bahwa kita ini disatukan lagi, diisi balik untuk menjadi bumerang lagi gitu loh. Makanya bumerang reload. Sebelum ini kita dealing sama pihak Rafael, ternyata ini ada ada info di luar bahwa promotor lain mungkin dengar atau gimana, menawarin dulu. Bumerang ini kayaknya mau reuni, ini saya mau ngajak Bumerang untuk main di Rock in Celebes 2022 Desember. Jadi ini sebelum Hammer Sonic gitu loh. Mau diambil dulu ke sini dengan biaya yang sama gitu. Ya sudah, saya ketanyakan balik ke Roy lagi, Farid.
Ya, di situ Roy mulai nggak pengen tidak menunjukkan Seriusan mungkin. keniatannya dia untuk reuni. Oke. Mungkin dia anggap kok jadi serius nih reuninya, gitu loh. Mungkin dia pemikiran pada saat itu tuh maunya cuma sekali main doang. Di itu Panasonic gitu ya. Oke. Ini kok ada lainnya lagi, kok wah mungkin loh saya menilainya bahwa mungkin dia kayaknya nggak pengen kayak begitu. Iya. Mungkin dia kalau nyemplung lagi ke bumerang akan dia ada banyak pertimbangan. Wah, mungkin saya ngelihatnya begitu sisinya. Saya WA, saya telepon nggak direspon, nggak dijawab, nggak diangkat. Akhirnya saya pakai jalan birokrasi aja, kan dia ada manajernya, kakaknya sendiri. Saya via kakaknya meeting ketemu sama Farid tuh, nawarin ini promotor ini mau jalani, apalagi dia kalau ini jalan dia bisa untuk planning touring di 2023 nanti. Ini istilahnya proyek besar. Saya sempat ngomong sama Lex ini. Siapa? Kakaknya Roy. Ya udah nanti sampein ke Roy. Ya udah kita nunggu kabar nih. Ada kabar berikutnya bilang Roy-nya nggak mau, nggak berminat untuk reuni. Oke. Terus saya tanya, loh kalau yang Hammer Sonic gimana? Iya, nggak jadi kan, batal aja. Susah dong akhirnya. Terus akhirnya aku balik tanya ke anak-anak aja, Farid sama Babas, ini kita mau lanjut atau sudah bubar, nggak usah diterusin. Kita ada dua opsi ini. Ya nggak apa-apa, jalan aja. Ya udah kita tanya ke promotornya, ke Emersonic, ke Rafael. Ini reuni Roy-nya nggak mau. Jadi reuninya hanya bertiga, nanti plus vokalis tamu apa siapa. Dia nggak mau. Akhirnya ya sudah cancel. Emersonic case close. Nah yang di Rockin' Celebes dia masih pertamanya, waduh kok gini. Tapi akhirnya dia bisa menerima. Tinggal nyari vokal tamunya siapa ini penggantinya Roy. Akhirnya itu yang bisa terlaksana. Vokal tamunya waktu itu, vokal kolaboratornya yang dipilih, yang bisa available dan bisa ngeblend. Waktu itu saya pilih Irang Arkat sama Robi Matulandi. Kenapa harus ada dua? Kalau satu orang, kasihan juga, dia harus ngafalin lagu sebanyak itu dengan waktu yang mepet hampir sebulan doang. Nggak mungkin ini, mission impossible kalau ini. Tidak possible ini. Akhirnya kita bagi aja deh, paruh-paruh. Robi sama Irang. Kita kenapa pakai mereka berdua ya, selain mereka sempat menjadi vokalis frontman-nya di band-band besar ya, Irang di BIP, Robi di Edani. Orang-orang kan juga udah tahu ada brand mereka masing-masing gitu loh. Itu yang alasannya dipilih gitu. Ya udah jalan. Itu Rockin' Celebes Makassar di Desember 2022 itu adalah trial dan errornya Bumerang Reload. Jadi mohon maaf kalau kita mainnya ngaco gitu apa. Itu iya. Vokalis juga. Vokalisnya baru ngafalin. Ya segitulah. Manusiawi. Aman lah. Yang penting kan ada Bumerang udah hidup lagi lah gitu kan. Nah, itu poinnya. Kenapa kok kita mau menjalankan ini Bumerang Reload ini ada alasan lainnya juga selain wacana yang untuk komersial tadi ya. Sebelum kita memutuskan untuk mau menjalankan ini ya, karena kita tahu banyak informasi nih dari para boomersnya apa. Dulu tuh waktu Henry sebelum meninggal tuh Henry tuh pengen ngumpulin teman-temannya untuk bicara bareng, ngumpul bareng. Untuk ngelanjutin Bumerang bareng ke depannya. Tapi belum sampai kesampaian, dia keburu meninggal. Nah, karena alasan itu kita berpikiran bahwa kita pengen mewujudkan ini ya buat yang nonton ini.
sobat geekers. Bukan main. Kita ini pengen mewujudkan Oke. apa ya, keinginan ketua almarhum Henry untuk bumerang ini tetap ada. Oke. Itu alasannya. Bukan terus kita mau cari job, wah, Cuan semua. cari cuan semata, bisa jalan dengan nama bumerang terus. Kenapa zaman dulu kok Henry ada kita nggak ngumpul? Iya. Resikonya nggak begitu. Ininya dipakai dulu sebelum mengkomen atau ngebacot itu, Bacot. analisanya dipakai dulu gitu loh. Nah, Kita dulu nggak ada kepikiran mau jalanin bumerang, kagak ada. Malah aku sempat memberikan statement bahwa pas Henry meninggal, ya sudah bumerang ini sudah the end. iya. Oke. Tapi takdir apa kedepannya jalannya Jalannya nggak berjalan beda gitu loh. ada. Saya nggak ada ambisi mau ambil alih. Wah, jalan bumerang mumpung nggak ada Henry. Lah, maksudnya apa? Maksudnya. Ya, itu namanya netizen. Reuni prestis. Yes. Oke. Kalau kita nggak ngomong prestis komersial itu orang munafik itu namanya. Dan reuni ini berjalan lagi ya, bumerang ada lagi, ada alasannya. Udah terjawab tuh ya. Ya karena kita pengen mewujudkan keinginan Henry gitu loh. Itu kita pegang di situ. Ya akhirnya ya ini doanya para boomers yang pengen bumerang balik ada lagi ya tercapai. Mungkin ada yang lain-lainnya, ada yang wah ngomong bumerang yang apa ini bukan bumerang. Menyepelekan kita adanya bumerang yang ini yang baru ini. Ya sudah, kalau kalian kan nggak suka ya jangan nggak usah tonton, nggak dengerin, nggak usah dilihat gitu loh. Sudah minggir aja gitu loh. Santai ya, jangan gas gitu kan. Ini belum. Iya. Ini aus kan baca. Ini sih kayaknya justru ada tolak nih kayaknya. BTW kita nih disupport oleh Benzano air. Oh ini. produk Terima kasih. kawan saya juga. Ini melepaskan dahaga kita. Nah, bicara tadi album Real juga, ini persiapan untuk album barunya seperti apa? Ada persiapan konser saya dengar di Madiun, mau ada konser di Madiun. Oke, Nah, seperti apa tuh? kita bumerang reload ini berjalan ya, misalnya cari job. Kita ini kayak, waduh, disepelekan orang. Pasti itu promotor karena dianggap wah reuni kok nggak lengkap ini gini. Ya sudah, kita tetap jalan aja. Ya alhamdulillah di tahun 2024 ini kita ada show dari yang momentum 3 dekade bulan Mei kemarin pas ulang tahun perayaan 30 tahun bumerang, kita show di Semarang. Nanti bulan Juli kita ada ikut di festival Rock Ammunition di Madiun. September nanti rencananya ada 2 tempat, satu di Makassar festival gitu, dan ada yang satu di Jakarta, Pestapora. September nanti. Ya sementara masih itu. Oke, kita nggak main di mana-mana, nggak, no problem gitu. Justru aku malah lebih suka gitu loh. Kita nggak banyak main, tapi kita mainnya di spot-spot yang memang pas gitu loh. Bener-bener. Masanya pas juga. Terus misalnya gini, di dalam satu kota kita sendiri juga nggak pingin main banyak beberapa kali. Misalnya Jakarta, kita pengen main di sini. Orang nanti bosen lihat kita. Mendingan kita spreading, main di luar kota, luar pulau apa gitu. Itu. Menjangkau orang-orang yang memang Jadi jarang nonton. tahun 2024 ini memang momentum. Ini adalah 3 dekadenya bumerang. 30 tahunnya bumerang ya. Tua ya. Tua. Dan untuk yang bumerang reload yang sekarang dengan sikon yang era sekarang ini, kita ingin akan merilis album baru gitu loh dengan formasi yang baru ini. Ya semoga 2024 ini bisa terlaksana. Ini momentum soalnya. Amin. Mudah-mudahan tercapai nih. Bertahan sih. Amin. Tapi Itu tetap vokalnya siapa? Om Irang kan berarti. dengan Irang ya. Dari paten ya. Iya. Buat coba memang agak dapet sih emang.
Irang mah bagus gitu. Setuju gak sama Irang, enak suaranya pas ke sana. Bukan hanya karena suara ya, tapi Iya. pertemanan ini Ya, juga oke. attitude, kita bertemannya enak gitu. Kembali lagi, band itu harus nyaman semuanya. Iya. Kalau nggak nyaman, ya sudah kamu disco sendiri aja. Iya benar juga sih. Ya, pajak bener aja. Iya. Memang kayak gue juga ngeband banyakin nongkrongnya aja sih sama anak-anak, jadi lebih enak aja jadi ngobrolnya. Nah sekarang bicara aja ke dunia musik nih, yang mungkin dari Om JP, saya bilang JP aja lah, biar gampang. Menurut Om JP ini perkembangan musik rock ini seperti apa sekarang? Gitu. Musik rock sekarang kalau secara industri ya, Ya. di Indonesia ya, kita nggak ngomong global, di Indonesia Jauhan. kita rock ini lagi turun, melempem. Melempem ya. Secara industri musik yang disukain apa ya di era sekarang ini banyak inilah musik lebih ke pop sih ya. Pop terutama anak-anak muda banget ya. Anak senja sekarang sebetulnya. Anak senja. Generasinya ada beda. Iya. Kita generasi 90-an sama sekarang ini kayak ada gap. Anak-anak sekarang yang milenial bukan milenial ya, generasi Z yang sekarang ini Zit itu apa gitu? punya dunianya sendiri. Mau itu band-band popnya, band rocknya atau apanya, mereka punya areanya sendiri. Dan mereka berkutatnya, senangnya mereka di situ-situ aja. Tapi secara industrial, pop ini masih merajalela. Apalagi di dunia showbiznya pop-pop Jawa ini lagi di mana-mana juga. Jelas. Indonesia ini terkenal dari dulu kan suka latah. Apa yang lagi tren, lagi tren viralnya ngikut sini semua. Nanti sini berubah lagi. Nah sekarang ini trennya di situ. Baik pun secara industri musik atau showbiznya, ya pop sama pop Jawa lagi kalau rocknya lagi melempem. Band rock regenerasi banyak sebenarnya. Tapi ya itu berjalannya lebih ke indie akhirnya, India. nggak ke mainstreamnya. Nah band-band yang lamanya, generasi 90 ya bisa dihitung aja, yang masih ada, yang lain-lainnya sudah, waduh, susah bersaing gitu loh. Berarti Arab ya kalau teman. Ya kasihan, mereka pengen bangkit tapi kesempatan untuk itunya nggak ada gitu. Mereka apa ya, terbatas ya, ini masalah kesempatan. Kalau dunia rock ini rada era-era sekarang ini rada aneh juga sih. Kalau saya lihat ya secara general di mana-mana, wah lagi rame kan main sini, kafe sini rock. Tapi kebanyakan kan tribute. Tribut. Nah, Saya nggak tahu nih. Ini kalau saya lihat jadi kayak kesannya saya flashback ke 80-an ini. balik lagi ya. Kayak zaman-zaman dulu lagi pengen-pengennya tribute ini jadi band ini, tribute ini. Mainnya di panggung-panggung. Tapi kalau sekarang ini di kafe-kafe banyak komunitas lebih ke classic rock. Iya. It's okay, nggak ada yang larang gitu mah. Itu euforia itu bebas sih. Cuman akhirnya skena rock ya di situ aja. Tidak menaikkan band-band baru yang punya originalitas. Band-band baru ini beda sama yang di luar kan. Kalau di luar itu kan pengennya cari yang ini baru-baru apa ini dengan menyuguhkan warna musik apa, genre apa, dari band-band baru. Kalau di luar tuh begitu, orang lebih menghargai kalau band itu punya karya sendiri. Beda sama yang di sini, kebalikannya. Di Sini punya karya sendiri, nggak ditoleh, nggak dilirik. Lu main lagu apa sih lu katanya? Iya, makanya mereka tidak punya kesempatan untuk bisa naik. Loh itu prakteknya di lapangan begitu. Memang seperti itu sih. Saya juga menjalani seperti itu ya, emang. Kita punya album, punya karya, kita menawarkan untuk bekerjasama bisa main di festival ini atau di tempat klub apa atau apa, susah. Bisa minta ampun. Klub itu hanya mau nyarinya, kamu bisa bawain lagu apa aja nih, klasiknya apa aja atau tribute apa. Lah terus ngapain saya band-bandan kalau disuruh main? Nah, iya. Jadi kayak begitu. Tribut
jadi band covering. Covering lagi. Buat apa saya susah-susah payah untuk bikin lagu, rekaman, terus dirilis, terus mainnya di klub, saya disuruh main Main cover. main covering. Iya. Mendingan tidur di rumah. Beda kalau Enggak, ini konsep. Ini kita bukan menjudging Iya. atau harus menyuruh begitu. Kamu harus nurutin apa petua saya, enggak. Semua bebas memilih. Tapi kalau kamu tanya, kenapa saya punya prinsip di situ, ya ini prinsip saya gitu loh. Saya main musik, saya belajar musik dari dulu sampai sekarang. Saya nggak pernah main di kafe, main bawain lagu ini. Udah enggak, semenjak era 90-an itu. Jadi saya konsen totalitas hanya sebagai ya ini band dengan karya saya sendiri. Sampai sekarang gitu loh. Ya itu kan masa pilihan lagi. Nggak harus orang harus ke sini, terus orang harus milih yang B atau C, enggak. Kita mau jadi band penghibur bebas aja. Itu sih. Jadi semua tergantung kembali ke kitanya. Kamu pilih kamu mau jadi mana gitu loh. Dan pilihan itu masing-masing punya tingkat challenge sendiri-sendiri gitu Mas. Ya punya jalurnya sendiri, jalur rezekinya sendiri-sendiri gitu loh. Pasti ada. Nah, sekarang mungkin saya mau nanya harapan untuk musisi-musisi khususnya rock ya, karena sekarang dari seorang Om JP ini seperti apa untuk musisi sekarang ya harapannya? Ya tetap semangat main musik rock. Kalau harapan loh ya, semangat aja main. Mau terserah kamu mau bikin band yang punya karya sendiri atau hanya just menghibur orang, bebas ya. Semangat aja, semangat bermusik lah istilahnya. Kan kita juga harus mikirin yang di rumah. Dapur ngebul. Ngeband pulang dikunciin rumah bener. Jadi ya asik-asik aja lah. Alright, asik ya pokoknya. Tadi ada satu hal yang saya mau nanya nih tentang masalah Om JP ini kan sekarang di endorse apa sih? Endorsement saya sekarang ini di tahun ini gitar sama Epiphone. Nanti efek sama Maestro. Ampli saya belum tahu nanti sama siapa belum. Nanti bisa Budi kali itu. Nah, mungkin ada yang sobat kira ada yang bertanya nih ke saya nih gini. Bedanya endorsement dan demonstrator itu apa sih itu menurut MJP ini gitu? Endorsement di sini bisa ada dua macam juga. Kenapa kamu kok sampai di endorse? Karena alasannya apa gitu. Ya, saya melihat bahwa misalnya saya ini sebagai distributor alat musiknya. Kenapa saya ingin pakai dia sebagai brand image dari produk ini? Ya karena dia punya image musisi yang bisa dijual, atau dia sebagai demonstrator itu. Karena dia bagus di demonstrator dan dia punya bilik konten kreatornya, dia mendemokan ini. Ya karena itu. Ada dua hal itu. Kamu lihat sebagai profile image musisinya yang cocok bagi brand image, atau yaitu sebagai demonstrator atau konten kreator. Nggak melulu harus dia musisi yang memang punya image terus di endorse itu, enggak. Kan sekarang banyak nih. Karena dia sering punya akun sosial media yang punya konten kreator yang dianggap bahwa dia sebagai influencer, akhirnya jadinya influencer. Itu sih kalau endorsement di era sekarang itu lihatnya cuma di situ doang. Siap. Nah itu ilmu juga sudah buat sobat clickers yang mungkin ada wacana untuk mencari endorser ya luar biasa. Kayaknya kita sudah sampai di sesi penutup nih Om JP. Yang kerasa ngobrol panjang lebar. Jadi apa yang mau ditutup? Bingung dulu. Baca doa. Sekali lagi saya ngucapin banyak terima kasih nih Om JP udah berkenan. Sama-sama Bro Adi, sama-sama. Walaupun ngobrol ngalung ngidul kata orang sekarang sih ya, tapi seenggaknya banyak pengalaman yang di-sharing dari seorang Om JP ini
luar biasa. Oke, mudah-mudahan ini tayangan ini jadi apa ya, informasi dah. Siap. Sharing informasi edukasi buat yang nonton. Siap. Terima kasih buat ngoroknya. Bos. Nanti malam kita ngorok ya. Oke, mungkin ada kata-kata mutiara terakhir dari Aduh, harus cari ke pantai dulu nih. Ngambil kerang-kerang ini mutiaranya nih. Nggak ada sih. Oke, Tetap semangat semangat. buat pemain musik ya, maksudnya semangat bermusik. Terus buat penonton ngorok, stay tune terus di ngorok ini. Sambil ngorok. Oke, Sobat Kicker, tetap support Bumerang Reload ya. Pokoknya harus bangkit lagi Bumerang, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa nih. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya dengan sumber-sumber yang lainnya. Oke, ngorok.